Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Suatu ketika, Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Namun beliau belum juga menemukannya. Dari seorang sahabat Abdullah bin Zaid, beliau berkata, pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada pertanda sebelumnya. Namun seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat berjamaah tepat waktu. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang berbeda sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani, ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi, dan ada juga mengusulkan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW, dan ketika sebagian para sahabat sudah kehabisan pikiran, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid tiba-tiba menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan adzan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid mendatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng, dan Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang yang harus mengerjakan sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat adzan yang dimaksud adalah lafaz adzan yang sering kita dengar di zaman sekarang. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafadzkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Oleh karena itu, beliau juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Menurut pendapat yang lebih sahih, adzan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Dan Bilal bin Rabah adalah muadzin pertama dalam Islam. Menurut Syekh Abdullah Asyarqawi, Nabi Muhammad juga pernah mengumandangkan adzan sekali, yakni ketika beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi Muhammad mengumandangkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Riwayat lain menyebut Nabi mengucapkan asyhadu anna Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.